Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pelajaran Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita sekarang masuk di bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tentang janganlah memohon dengan wajah Allah kecuali surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaitan bab ini dengan pembahasan tauhid. Di dalam bab ini nanti dibawakan satu hadis Nabi. Di dalam bab ini dijelaskan tentang haramnya meminta selain surga dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal ini bertentangan dengan makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajah Allah ini bagian daripada sifat Allah yang mesti kita muliakan, mesti kita agungkan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak layak seseorang itu meminta dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung. Dia meminta sesuatu selain sesuatu yang berharga, yang istimewa. Dan ketika seseorang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas yang seperti ini munafin lit tauhid, akan menafikan atau bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini penulis membawakan satu riwayat hadis yang terdapat di Sunan Abi Dawud, di mana Nabi SAW beliau bersabda dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Janganlah meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini kemudian para ulama menjelaskan maksud dari larangan ini apa. Kita dilarang meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini, janganlah engkau meminta sesuatu kepada seorang pun dari makhluk dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ini makna pertama. Janganlah engkau meminta sesuatu kepada seorang pun dari makhluk Allah dengan menyebut wajah Allah.
Kenapa? Karena tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Nah, sekarang siapa di antara makhluk Allah yang punya surga? Yang tidak ada yang punya surga. Maka berarti maksud daripada hadis ini, janganlah engkau meminta kepada seorang pun dari makhluk, meminta sesuatu pun kepada makhluk dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud dengan hadis ini adalah jika engkau meminta kepada Allah surga dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada surga Allah, maka tidak mengapa memintanya dengan menyebut wajah Allah. Karena tidak diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maka dengan makna yang kedua ini berarti tidak boleh kita meminta sesuatu terkait dunia kepada Allah dengan menyebut wajahnya. Kenapa? Karena berarti ini bertentangan dengan pengagungan dan pemuliaan terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu kan hina para jamaah. Maka jangan meminta dunia kepada Allah dengan membawa atau menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini hina, sedangkan wajah Allah maha mulia, maha agung. Maka tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Kalau surga mahal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Bisa dipahami ini? Dua makna ini bisa dipahami. Yang pertama tadi apa? Apa Pak? Tidak boleh meminta sesuatu pun kepada makhluk dengan menyebut wajah Allah. Kenapa? Karena tidak diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Berdasarkan hadis ini. Sedangkan makhluk itu kan tidak punya surga. Contoh, antum minta sesuatu kepada seseorang. As'aluka biwajhillah. Aku minta kepadamu dengan wajah Allah. Tolong kasih saya 100.000. Boleh tidak? Tolong kasih saya surga. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena makhluk itu tidak punya surga. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang memiliki surga hanyalah Allah. Yang kedua tadi apa? Jika kita minta kepada Allah surga atau segala sesuatu yang terkait dengannya, maka boleh memintanya dengan menyebut wajah Allah. Adapun jika yang kita minta itu adalah terkait dengan dunia, maka jangan memintanya dengan menyebut wajah Allah sebagai bentuk pengagungan kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung. Begitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa dua makna ini dua-duanya benar. Artinya bisa dengan dua makna ini. Barakallahu fikum. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari hadis ini kita juga bisa memahami tentang isbat sifatil wajh lillah. Penetapan adanya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya, tanpa kita mentahrif, merubah-rubah maknanya, apalagi menafikan maknanya, tanpa kita mentamtsil, menyerupakannya, mentakyif, memvisualkannya, tanpa juga kita mentaktil, ya, menolak sifat tersebut. Karena
Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang sifat ini. Dan dari sini juga kita mendapatkan pelajaran tentang kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya, dengan seluruh sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini terkait dengan bab ke-56 ini.